selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita langsung mau kerjain mobil ini, X3 GT ini. Mau naikin mesinnya, kalau sempat kita naikin sekarang. Dan gue nggak sendiri karena ada Mas Maman sama Pak Markoyo juga yang bakal bantuin kita. Kalau kalian belum tahu Mas Maman siapa, itu biasanya jadi head mekanik di BC Drift Team. Kalian follow aja Instagramnya. Dan kalau Pak Markoyo adalah orang yang kerja di sini sebelum gua lahir, jadi mereka berdua yang bantuin kita. Tapi Pak Markoyo nggak punya Instagram. Nah, ada beberapa mobil di luar nih, mobil Ziko. Berdua di luar gara-gara kemarin sempat ada acara di sini, gue bikin acara reuni. Tapi jadi ada ruang juga untuk kerjain si X3 ini. Nah, sekarang ngelanjutin dulu nyuci yang kemarin karena kemarin kurang bersih. Sekarang Mas Maman juga bantuin, jadi kita tahu lah posisi-posisi mana yang nggak boleh kena air atau sabun cuci, jadi lebih aman pastinya untuk mesinnya. Kita langsung aja bantuin Mas Maman. Ya, turun hujan, jadi kita pasang tenda di situ karena kalau bersihnya di dalam kan jadinya dalamnya kotor. Jadi untung tendanya masih belum dilipat, jadi bisa langsung diposisiin di situ. Lanjut lagi. Sekarang kita bongkar timing covernya. Nah, jadi posisi lagi kebuka gini, kesempatan yang bagus banget kita untuk ngecek timing marknya udah bener apa belum. Dan gue sering baca-baca, sering lihat di YouTube gimana sih ngeposisiin yang benernya. Tapi ini pertama kali gue diajarin Mas Maman gimana cara prakteknya secara langsung di mesin. Kita lihat aja nih. Jadi ini mesin boxer, jadi pistonnya ada yang ngadep sana, ada yang ngadep sana. Nah, ada piston yang nomor satunya tuh ini. Nah, untuk ngeset supaya dial ya, top timing supaya posisi klepnya tuh ngebukanya pas pada timingnya. Jadi kita harus ngeposisiin piston yang nomor satu ini di posisi top dead center atau TMA, titik mati atas. Jadi posisi piston yang ada di paling atas itu ngeposisinya di sini nih, ada marknya. Hampir setiap mobil tuh ada marknya. Jadi suatu saat kalian ngebongkar timing bed, kalian bisa lihat ada marknya nih. Ini udah di tip X karena ada jeglongan sebenarnya, di sini juga ada, di sini juga ada. Di tip X biar memperjelas aja. Nah, ini udah pas. Dan kalau di pulley-nya, di cam gear-nya itu juga ada marknya juga nih. Nah, ini dipasin juga. Di keduanya juga ada di sini. Oh ya, di atasnya juga ada. Nah, kalau udah pas, berarti udah oke banget nih. Maksudnya udah ideal lah. Udah nggak bakal head sama klep sama piston udah sinkron lah, nggak bakal bertabrakan. Sekarang kita mau pasang flywheel. Ya, ini udah kita cekin semua, businya udah dicek, udah kita ganti. Terus pulley pasang, semua yang mesti kita pasang udah dipasang. Sekarang kita mau naikin, ganti engine mounting. Di situ masuk mesin ke dalam ruang mesin. Nah, ini engine mounting yang baru, bukan yang baru sih, ini yang di mesin yang lama justru. Masih bagus, nggak kayak engine mounting yang ada di mesin udah robek. Jadi kita ganti. Jadi sekarang udah mau kita masukin ke dalam sini nih. Udah ready untuk dipasang. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah jadi udah sangat tinggal dikit lagi nih, dibantu baut sekarang biar bisa langsung plug. Untuk ya baut yang di bawah sih udah masuk ke lubangnya, tapi tinggal ngerapetinnya aja nih. Tricky. Dibantu sama dongkrak juga di bagian bawah mesin biar mesinnya bisa miring mengikuti kemiringannya gearbox. Nah ini udah mulai masuk nih. Jadi posisi matahari sore tuh ada di sana tuh. Dan dari tadi kita keringetan. Padahal kita punya tenda. Akhirnya kita pasang tenda di sini. Udah adem nih. Ya akhirnya udah rapet juga nih gearbox sama engine blocknya. Sekarang tinggal masang engine mounting di bawah. Kita lihat ya. Maman udah ngolong. Nah ribetnya Subaru nih. Ini karena boxer exhaustnya di bawah gini. Tadi naik. Dari ujung sini naik ke atas ke turbo. Pas dari turbo turun lagi ke bawah. Ya begitulah mesin boxer. Gimana Mas, udah masuk itu? Udah masuk. Sip, mantap. Ya sekarang mesin udah duduk dengan rapi, udah dibaut semua, engine mountingnya udah rapet juga, udah dikencangin ke gearbox, udah resmi lah menjadi bagian dari mobil ini. Nah sekarang kita mau pasang turbonya. Kita pasang turbonya, tapi ada 2 turbo nih, yang dari mesin ini atau dari yang turbo yang lama. Kita lihat yang mana yang lebih bagus. Tapi turbo yang dari mesin baru ini belum gue unboxing, berarti sekarang kita unboxing dulu nih turbo. Nah jadinya kita pakai turbo yang lama karena kondisinya jauh lebih bagus dibanding turbo yang dapat dari mesin baru. Dan masih ya tadi udah dicek sama Maman, masih layak untuk digunakan lah. Tapi jadinya kita harus ganti headernya. Ini Mas Maman lagi lepas headernya karena ini up pipe ya, kebalikan dari down pipe yang naik ke atas turbo. Jadi kan karena headernya ada di bawah, jadi harus naik dulu ke turbo terus turun lagi. Nah pokoknya ininya cuma bisa ke turbo yang lama juga. Ya tapi nggak apa-apa juga sih, emang turbonya masih bagus. Sekarang tinggal kita copot aja headernya nih. Sayang nih, padahal yang ini lebih racing dibanding yang standar. Dia pipa gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting mobil ini bisa nyala dengan turbo yang lama aja, nggak apa-apa. Ya menurut gue itu cukup untuk hari ini, udah banyak banget sih yang dipasang. Ini bahkan di atas ekspektasi gue. Gue kira hari ini cuma bisa masang mesin doang, ternyata kita bisa masang untuk turbonya dan beberapa parts lainnya. Dan untuk episode selanjutnya mungkin kita akan pasang intake dan beberapa parts yang ada di atas mesin. Power steering pump, terus ada alternator, ada macam-macam deh, ada buat AC juga di atas itu. Ya, gue rasa itu cukup. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.